Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi anak-anak dalam Matsama hari kedua MTSN 3 Madiun. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan dan keselamatan pada kita. Walaupun dengan acara Matsama daring kita dapat bertatap muka. Perkenalkan anak-anak, nama saya Khalidah Rahmawati. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang tata krama. Baik, langsung kita mulai. Apa sih yang disebut dengan tata krama itu? Anak-anak sudah sering mendengar kata tata krama. Tata krama itu apa sih? Tata krama itu adalah suatu kebiasaan atau suatu adab, itu lebih enaknya, suatu adab atau kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Nah, itu adalah tentang tata krama atau bisa dikatakan sopan santun. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena agar kita semua sebagai siswa, sebagai guru melakukan sesuatu pada porsinya, melakukan sesuatu pada mestinya sesuai dengan norma yang berlaku, menumbuhkan disiplin dan terciptanya keharmonisan di antara warga di MTSN 3 Madiun. Itu nanti anak-anak poinnya akan ada 3. Yang pertama yaitu tentang tata krama siswa dan sesama siswa. Yang kedua, tata krama siswa terhadap guru dan tenaga kependidikan, dan yang ketiga tata krama siswa terhadap lingkungan di sekitar. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang tata krama dalam berinteraksi atau bergaul dengan warga madrasah. Ini mencakup siswa dengan siswa, siswa dengan kakak kelas, ya, kemudian siswa dengan bapak ibu guru ataupun tenaga kependidikan. Yang sering terjadi anak-anak, bahwa kalau kita kurang memperhatikan tata krama akan timbul interaksi yang tidak sehat antara kita dengan lawan kita. Misalnya anak-anak mempunyai sikap yang bahasa Jawanya walwil dengan temannya, ya, itu akan mempunyai efek. Misalnya temannya jadi menjauh, orang lain akan tidak suka pada kita. Nah, itu adalah termasuk tata krama dengan teman. Jadi perlakukan teman seperti kita memperlakukan diri sendiri. Hormati teman seperti kita menghormati sendiri. Jangan sekali-kali memanggil teman dengan nama orang tua. Ini akan menjadi biasanya menjadi masalah yang besar ke belakangnya. Kemudian dengan kakak kelas, panggil kakak kelas dengan namanya, bukan dengan nama julukannya. Kemudian anak-anak panggil bapak ibu guru dengan nama beliau, Bapak A, Bapak B, dan sebagainya. Begitu juga dengan tenaga kependidikan yang ada di kantor. Kemudian anak-anak, tolong kebiasaan yang harus dihilangkan dari SD adalah memanggil nama julukan temannya dan memanggil dengan nama orang tuanya. Ini harus kita hilangkan. Di dalam Islam pun ini tidak diperbolehkan. Makanya saya wanti-wanti sekali tata krama kita, adab kita kepada teman itu sama dengan kita menghargai diri kita sendiri. Itu. Kemudian tata krama kita terhadap fisik kita. Ini berkaitan dengan ada berpakaian kita ketika kita bersekolah. Jadi pakailah seragam seperti yang sudah ditentukan dari madrasah. Anak-anak dilarang bersolek yang tidak diperkenalkan oleh madrasah. Misalnya, maaf, anak putri memakai lipstik, itu bukan tata krama kita, ya. Kemudian
anak-anak pakai sepatu warnanya putih, itu bukan tata krama kita. Intinya anak-anak, kalau kita mematuhi peraturan sekolah, berarti kita sudah menggunakan tata krama itu dengan baik. Kita tidak akan mendapatkan efek, ya. Kemudian yang lainnya adalah tata krama dalam belajar. Ini sangat penting sekali anak-anak. Jadi dulukan adab daripada ilmu. Itu menjadi poin terbesar agar ilmu kita itu masuk, ilmu kita itu barokah, sehingga kita dapat mengambil keuntungan dari ilmu itu. Ini harus garis bawahi bahwa utamakan adab. Ada suatu contoh, misalnya si A adalah anak yang pintar tetapi adabnya jelek. Ada anak yang B yang kemampuannya biasa tetapi adabnya bagus. Kita lebih memilih teman yang mana? Ayo, tentu saja yang B. Apalagi kalau kita bisa menggabungkan sifat yang baik, adabnya bagus juga pintar, ini akan menjadi nilai plus. Kemudian tata krama dalam belajar lagi, misalnya terhadap guru, hormati guru kalian karena beliau adalah sumber ilmu kalian. Kalau kita menghormati guru, insya Allah keberkahan ilmu akan kita dapat. Juga demikian sikap-sikap yang ada di dalam kelas, mendengarkan walaupun kita sudah tahu. Jangan sampai berkata, seperti itu saya sudah tahu. Tolong, ini dibiasakan untuk diam, karena diam itu lebih selamat daripada kita celometan. Kemudian yang lain, misalnya kalau di waktu SD kita menunggu guru di luar, tapi karena sekarang kita sudah di MTS, maka anak-anak silahkan menunggu Bapak Ibu guru, tetap tenang di dalam kelas, persiapkan diri dengan baik untuk menerima pelajaran selanjutnya. Atau pada waktu pergantian jam, misalnya daripada iseng tangan saya berkreasi di tembok, jangan, ya, itu bukan tata krama yang baik. Silahkan berekspresi di dalam buku kalian masing-masing. Jadi itu diantaranya. Kemudian ada tata krama yang memasuki ruang-ruang yang ada di MTSN 3 Madiun. Yang pertama tentu saja harus sebarkan salam. Kenapa anak-anak? Kalau salam itu adalah doa. Salam adalah doa. Maka budayakan salam dulu. Assalamualaikum, Bapak Ibu, saya ingin ketemu dengan ini. Bapak Ibu, saya minta tolong begini. Atau waktu kita mau keluar kelas, izin ke kamar mandi, izinlah dengan baik ke depan, kemudian berbicara dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, mohon izin, saya mau ke toilet. Begitu adabnya yang ada di MTSN 3 Madiun. Jadi tidak menyelonong. Kalaupun misalnya waktu kalian di dalam kelas, kemudian ada yang kenal teman kalian lewat, terus tidak boleh hui, tidak boleh, ya. Jadi seperti itu. Itu diantaranya anak-anak tata krama yang ada di MTSN kita. Yang lebih lagi adalah tata krama dengan lingkungan. Tata krama dengan lingkungan saya tambahkan misalnya adab atau kebiasaan di kamar mandi untuk menuju madrasah yang bersih. Karena an-nadzafatu minal iman, tolong anak-anak biasakan di dalam kamar mandi, keluar kamar mandi orang lain tidak menemui bau atau kotoran dari kita. Jadi siramlah kamar mandi sehingga orang lain tidak terganggu dengan kotoran kita. Demikian anak-anak yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita budayakan tata krama yang bagus di MTSN kita untuk menuju madrasah yang hebat dan martabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.